terlihat bahwa konteks PHPU ini berakhir pada PHP. Kasus putusan DKPP itu mempertegas atau menunjukkan bahwa indikasi politisasi penyelenggara pemilu itu menebal. Kenapa? Tadi disampaikan oleh Bung Giri bahwa ini tidak terlepas dari adanya upaya untuk mempolitisasi penyelenggara untuk pemenangan atau kepentingan tertentu. Nah, saya berangkat dari kalau kita merujuk pada pemilu yang dulu, 2024, itu korupsi di KPU luar biasa, menyasar hampir semua komisioner, bahkan sekjen, sampai meninggal di LP, dan kami juga yang bersama-sama melaporkan dan mengkritisi itu. Tapi itu berdiri sendiri pada konteks perilaku seorang komisioner dan tim yang ada di kesekjenan. Kalau kita melihat putusan DKPP, di mana ujungnya adalah asusila, tapi di balik itu ada proses abuse of power yang dilakukan oleh ketua KPU. Nah, saya ingin mengatakan bahwa kasus ini adalah puncak gunung es. Bahwa pertanyaannya adalah apakah semua komisioner bersih dari abuse of power? Pertanyaannya pasti tidak. Kita tahu kalau teman-teman di sana ada transaksional, sekalipun konteksnya belum ada bukti yang cukup kuat, tapi aromanya tercium. Di sana ada potensi penyalahgunaan narkoba, dan itu dibiarkan oleh aparat penegak hukum cukup lama. Nah, ini indikasi-indikasi ini sebenarnya harus menjadi pintu masuk atau keputusan DKPP harus memastikan bahwa aparat penegak hukum itu harus masuk. Kenapa? Hasil audit BPK 1 bulan yang lalu menunjukkan bahwa ada masalah di keuangan penyelenggara pemilu, dalam hal ini adalah KPU. Apakah kemudian ini bagian seperti saya katakan tadi puncak gunung es? Oleh karena itu, BPK kita berharap melakukan audit investigatif untuk memastikan pola modus yang dilakukan oleh ketua KPU itu juga kemudian apakah berdiri sendiri atau ini adalah bagian dari pola yang berjamaah yang dilakukan oleh komisioner. Indikasi ini juga cukup kuat ketika kita mengetahui bahwa kantor imigrasi menyurati penyelenggara pemilu untuk tidak melakukan kunjungan kerja jor-joran ke luar negeri. Ini ada isyarat bahwa sebenarnya ada sesuatu yang maha besar yang terjadi di tubuh penyelenggara pemilu. Hal yang lain, kita tahu bahwa hasil sirekap menjadi soal karena proses pengadaan yang ada di KPU juga menuai kritik publik dengan anggaran yang 71, sekian triliun, menunjukkan ada soal di sana. Nah, hal yang lain adalah temuan dari DKPP harus menjadi pintu masuk bagi KPK juga untuk sungguh-sungguh di periode terakhir mereka untuk memastikan proses demokrasi elektoral kita yang diselenggarakan oleh penyelenggara pemilu itu clear, bersih, sehingga publik bisa melihat bahwa proses-proses pemilu pilpres kemarin pileg itu bisa dipastikan bahwa KPU tidak terhinggapi atau tidak dilihat bahwa mereka adalah bagian dari politisasi atau masuk pada wilayah politisasi penyelenggara pemilu untuk kepentingan pemenangan. Nah, kalau dulu kita melihat bahwa ada persoalan konteks politisasi bansos. Nah, kalau saya ingin mengatakan bahwa konteks putusan DKPP terlihat bahwa ada indikasi politisasi penyelenggara pemilu, sehingga ada pembiaran yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu untuk memberikan sanksi kepada penyelenggara. Kita tahu verifikasi partai politik.
ya di Manado dan di tempat yang lain. Itu kemudian tidak sungguh-sungguh diselesaikan oleh DKPP. Persoalan verifikasi ya dari partai politik yang juga terindikasi asusila, hanya peringatan keras dan seterusnya. Nah, seperti yang dikatakan oleh Bung Jerry tadi, bahwa ini memang tepat, ada kesungguhan dari DKPP, tapi pertanyaannya agak telat. Kenapa setelah pasca pemilu? Nah, ini juga terlihat bahwa konteks PHPU ini berakhir pada PHP. Konteksnya ketika PHPU kemarin masih tetap proses-proses ini, tidak ada sanksi yang cukup kuat. Pada saat Idul Adha PHPU diberikan, karena di situ ada ceramah atau khotib dari Ketua KPU yang dihadiri oleh Presiden. Yang terakhir adalah ada PKPU yang baru saja keluar 2 atau 3 hari yang lalu, yang memberikan karpet merah ya, dengan mengakomodir putusan MA, tapi diskriminasi atau tidak adil terhadap proses tahapan pencalonan perseorangan yang telah berakhir. Nah, kalau kita lihat politisasi penyelenggara pemilu, apakah ini indikasi semakin memperkuat bahwa putusan MK tidak hanya berkaitan dengan persoalan asusila, tapi juga berkelindang dalam konteks bagaimana komisioner terlihat menggunakan fasilitas negara, menggunakan jabatannya untuk melakukan abuse of power. Dari persidangan juga menunjukkan hotel itu hampir 1 bulan. Kalau kemudian direimburse, ya, maka sekjen harus dipanggil. Jangan-jangan ada konspirasi jahat yang dilakukan antara pimpinan atau komisioner dengan sekjen, karena sekjen mengakomodir. Kalau tidak salah dalam penyampaian majelis bahwa itu direimburse, bahkan ada indikasi dibayarkan oleh orang lain sekitar 100 juta. Ini harus kemudian ditulisin. Kita tahu bahwa DKPP mungkin agak sulit karena ini bukan tupoksinya, tapi harusnya ini bola yang harus kemudian menjadi pintu masuk bagi aparat penegak hukum. BPK harus melakukan, menjadikan ini pintu masuk untuk melakukan audit investigatif. KPK juga jangan diam di periode terakhir mereka, dan juga kemudian soal adanya aroma, saya kira bahwa juga ada narkoba yang berkeliaran di sana. Ini menunjukkan bahwa soal integritas, soal profesionalitas di tubuh KPU ini menuai masalah.